dengan adanya Uranus bersama dengan Lilia. Oke, satu tambahan hero di frontliner ya, karena mengingat kan Kaditanya bakal dilempar ke roamer nih. Jadi nggak ada frontliner selain Akai, dan ya paling bener tambahin satu Uranus. Uranus buat main samping, buat bisa nge-drag gamenya juga. Dan jangan lupakan ini adalah 2 damager. Karena otomatis dari Kadita sendiri, dia ini damager, dia ini bukan tipe support. Betul-betul. Tapi masalahnya, ini depannya memang tebel-tebel ya dari Onyx. Gimana caranya bikin mereka ngeburst nih pertahanan yang dibuka sama Onyx. Tapi Valla, wah ini bisa dibilang apa ya, mungkin salah satu pencapaian yang sudah didapat achievement dari seorang Valla. Dia first place winner NMA season 3 bersama dengan EVOS Legend. Dan third place winner MPLI di season 8 juga sama EVOS. Dan dia, wah ini EVOS fan banget nih Valla. Bersama EVOS Icon juga menangin MDL season 5-nya. Iya, dan last pick-nya Atlas. Wah, iya, jadi kita akan melihat seperti apa untuk game yang kedua. Game yang akan menentukan hidup dan matinya dari Bigetron Alpha. Masuk ke dalam game yang kedua. MPL Arena tentunya sudah tidak sabar melihat pergerakan dari kedua tim kali ini. Yang dimana ini menjadi game penting untuk Bigetron Alpha. Mereka harus bisa dapetin poin di game ini atau enggak. Ini akan membuat Bigetron Alpha semakin terpuruk di posisi standing tentunya. Iya, harus dibales nih. Jadi karena best of 3 juga masih ada kesempatan. Sementara kita lihat untuk playstyle dari Onyx Esports sendiri seperti biasa lah ya. Dari Samonya ini keliling-keliling dia yang review map ya. Jadi vlogger dia cari level 4 dulu, dan ketika level 4 memang trapping ataupun inisiasi-inisiasi yang akan dilakukan sama Samohate. Oke, dan 2 damager ya dari arah midnya Magic Worship, dan juga ada Mystery Shop yang dipakai oleh Suns dengan movement speed dan juga penetration. Ini akan menambah daya gedor Magic untuk Onyx sendiri. Iya, mungkin Radiant Armor bisa jadi pilihan untuk Bigetron Alpha. Mengingat damage DBS-nya cukup sakit nih dari Onyx. Ada burst juga sebenarnya dari seorang Kadita. Tapi masalah emblem mereka ini penetration. Kairi. Tapi kali ini Kairi bakal coba untuk langsung mengunci ke arah pergerakan seorang Valla. Yang dimana Valla belum level 4. Tapi dia udah punya enhance chain. Waduh, ini nggak ada heavy spin. Iya, Max-nya udah pegang turtle-nya KYY, sudah level 4 juga Cimomo. Iya, tapi sepertinya Valla cukup pede. Tapi kali ini Fatalnya connect, dan bahkan pemain-pemain dari Bigetron berhasil untuk menumbangkan 2 pemain dari Onyx Esports. Meskipun Suns berhasil juga dapetin double kill-nya dengan Angry Gloom dan juga Magic Shower yang meletup ke arah pemain-pemain Bigetron Alpha yang tadi ngumpul di satu tempat. Iya, kehilangan, sama-sama kehilangan 2 dan sama-sama kehilangan jungle. Akhirnya turtle-nya malah nggak jadi. Di setup ya. Keren set ya. Turtle-nya akhirnya, aduh bu, untung bukan saya. Tapi kali ini Les Samohate mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu, tapi dia terjebak. Tentunya dengan perfect match yang dikeluarkan oleh seorang Ki, membuat Samohate yang main terlalu jauh ini mudah di pick off oleh Bigetron Alpha. Ya, cukup disayangkan sebenarnya ya. Tadi dia terlalu jauh, terus akhirnya rock wave-nya terpaksa untuk defensif. Dan akhirnya tetap tumbang juga, jadi source skill-nya kebuang, hasilnya tetap sama. Iya, dan kali ini Onyx Esports mereka masih mau mencoba tentunya, apalagi dengan Akai ya di tangan seorang Kairi. Kita udah tahu lah seberapa on point-nya juga dengan heavy spin dan bersama dengan Retribution. Tapi Ripo kali ini mencoba untuk datang dari area blind spot, dan Ki mencoba untuk menahan terlebih dahulu, memberikan backup yang cukup baik. Tapi Kairi masih bisa untuk mendapatkan satu buah turtle-nya. Tiba-tiba bakal coba dipaksa, Kairi masih bisa survive kah? Enggak, ternyata Ripo bakal langsung menggaruk ke arah seorang Kairi, tapi bakal coba dikejar sama seorang Suns. Tapi Ripo masih bisa bertahan tentunya, yang dimana kita tahu dengan Masya yang tidak mudah ditumbangkan karena dia memiliki satu buah whole shock dan juga wall power di sini. Iya, untungnya sempet ya digunakan, dan untungnya stacknya udah penuh. Udah Biasanya ya? kalau dikejar-kejar nggak ada stack ya udahlah bakal tumbang juga. Tadi spellnya juga udah keluar, dan ya turtle-nya masih bisa diamankan sama teman-teman dari Onyx. Ya, ini early game yang akhirnya ya Bigetron Alpha mereka masih bisa sama untuk mengimbangi Onyx Esports. Karena dari itemnya juga tadi ada Hunter Strike buat Max, Marky juga udah dapetin Wind Talker. Jadi ini masih cukup nyaman di arah dari gold lane-nya, apalagi kehadiran dari Ki. Membuat Onyx Esports lumayan berdebar-debar. Apalagi Fatal Link kalau memang belum terlihat, ini bakal berbahaya banget. Benar-benar. Mengingat nggak ada Purify juga ya yang dipakai sama teman-teman Onyx. Jadi positioning ini benar-benar jadi kunci lah untuk Onyx sendiri. Timing kerincingannya itu sih, dari Fatal Link kan pas kerincing dia ngunci, itu sebenarnya momen yang bisa dimanfaatkan sama Onyx untuk kabur dengan sprint. Tapi kalau mereka nggak dapetin timing untuk kabur dari Fatal Link-nya, itu bahaya.
Benar-benar. Dan kali ini kita belum melihat di mana trapping yang sukses ya yang dilakukan oleh Samo sendiri. Jadi mungkin harus lebih dieksploitasi lagi nih, mungkin dari segi jungle ataupun invasi-invasi ke daerah lainnya. Iya. Yang enak sebenarnya dari key-nya sih ya, karena tiap kali kita melihat ada key, tiap kali kita juga melihat adanya serangan lah, threat, ancaman untuk Onyx Esports. Ya, respect ya dengan Rockwave-nya tadi defensif lagi, otomatis belum ada Rockwave dan kali ini harus ditahan lagi temponya, di reset lagi, tenang dulu. Jadi nunggu delay dari Rockwave, abis itu cari posisi lagi, itu yang harus dilakukan. Nah, dan rumputnya juga kan yang ngecek di sini adalah key. Ya, hero tebal, hero tank, jadi Onyx Esports mereka gak bisa nge-one shot juga. Cuman objektif harus bisa didapatkan Bigetron Alpha. Mereka gak boleh membiarkan misalnya dari Kairinya dapetin gratis turtle. Iya, Bigetron Alpha mereka harus percaya sama Ki sih dengan setup yang dibuka inisiasinya ya. Ini mereka harus percaya sama Fataling dari seorang Ki. Kalau Ki ngebuka dengan Fataling tapi tidak di follow up sama Bigetron Alpha, ini akan menjadi eksekusi yang sia-sia. Dan Onyx Esports bisa balikin karena itu karena mereka tinggal menunggu dari Ki-nya ini pakai satu buah Fatalingnya. Udah itu aja sebenarnya poin dari pemain Onyx Esports ya. Tapi kali ini Boots lagi-lagi yang kita tahu Uranus harus ngumpulin stack pasif tentunya dari minion-minion yang lewat. Dan ini bakal coba dipotong terlebih dahulu. Kan udah nggak punya satu buah Black Shoes. Bakal coba dikejar, masih punya sprint untuk mundur. Tapi Marky, ingat ini adalah tipikal marksman yang bisa jalan sambil nge-damage. Ya, dan juga tapi dia butuh item sih. Untuk di early mungkin heavy crossbow damage-nya masih belum berasa lah. Tapi nanti ketika udah punya 3 item sekarang dan 3 berserker Fury, dia bakal jauh lebih sakit lagi. Ya, tapi Samo HT, itu dia. Di dodge ternyata dari Fatalingnya. Dari Ocean of Oddity yang masih on point dari Sarah Hamot. Tapi kali ini Kairi bakal mencoba untuk nge-heavy spin. Marky yang akan terjepit dan langsung di follow up dengan cukup baik. Tapi kali ini Fataling yang listrik ditambah dari seorang Ki. Flicker dipakai oleh seorang Ki untuk mundur dari kejaran 4 pemain dari tim Onyx Esports di area bawah. Ya harus merelakan satu outer turret yang ada di bagian bottom lane dan sepertinya mau coba di-trap dengan mid turret. Oke. Wah, ini bisa dapat 2 sih. Yang berhasil dapetin 1 mid turret. Otomatis vision dari teman-teman Bigetron lebih terbuka. Tapi tergantung pergerakan seperti apa nih yang akan ditunjukkan sama teman-teman Bigetron. Oke, dari Sans juga dia udah punya SQ in 1 ya. Jadi bakal jauh lebih berani lagi untuk melakukan team fight. Dan mungkin seperti yang sudah dibahas tadi ya. Lihat, sisi rumput ini harus bisa dicek dan Samo. Gak ada yang tahu. Oh no. Ketahuan tapi kali ini lihat langsung dibuka. Ravage-nya damage-nya sakit banget. Fataling udah keluar dari seorang Ki dan Kairi mencoba untuk menahan terlebih dahulu di area depannya. Dan tidak ada yang terculik, tidak ada jatuhnya korban dari Onyx Esports. Sementara kali ini dari seorang Max menurut aku harus berhati-hati dengan damage burst dari seorang Samo HT. Tapi kali ini Marky bakal dipukul mundur. Lagi-lagi Onyx Esports mereka mau main objektif Lim. Iya bahkan 3000 sekarang keunggulannya dan Ripo yang kita tahu dia punya 3 bar darahnya dipukul mundur langsung sama Sans dengan Lilianya. Sakit sih, apalagi dia udah punya Spin One ya. Efek slownya akan bikin lebih ngeselin lagi, gak akan bisa lari dengan cukup mudah. Dan turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports, 3 turtle tanpa bisa dikontes dengan cukup mudah oleh Bigetron Alpha. Ya ini selalu sih kalau kita tidak melihat ada Samo HT misalnya di minimap. Ini membuat Bigetron Alpha langsung bertanya-tanya apa memang mereka bisa kontes. Karena mereka harus mau gak mau cek lagi. Insecure. Cek lagi, betul. Insecure sih. Dan kali ini lihat pemandang sudah dibuka oleh Onyx Esports. Di mana? Dari Bigetron Alpha, mereka sekarang di posisi yang mereka lagi turunin temponya. Mereka harus dapetin momentum dengan adanya Fataling dari Ki. Iya, mereka harus santai dulu nih. Karena mereka hero yang bertipe momentum. Apalagi kalau kita lihat dari marksman-nya juga, dia depends on item banget. Oke, Beatrix juga membutuhkan item sama. Tapi Iritel itu dia butuh paling nggak 2-3 item yo. Iya, itu penting banget sih buat Iritel. Dan itu yang membuat biasanya dia menjadi bukan pilihan utama untuk marksman. Tapi yes, kalau di late game, damage dia masih cukup deras nantinya dengan heavy crossbow. Karena damage juga ya bisa splash. Bisa splash ya, bisa langsung ngeburst gitu ya ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dan ini gimana caranya dari Bigetron Alpha dengan adanya inisiasi dari Fataling, ini jadi anggapannya Onyx Esports mereka bisa mancing Fatalingnya untuk keluar terlebih dahulu dengan ada pergerakan dari Sans di area depan. Lihat tuh, itu udah di anggapannya kalau misalnya Ki nggak mau ngebuka Fataling, dia bakal kemakan sama damage dari seorang Lilia.
Ya, dan Samo HT hampir saja bisa ditumbangkan, namun Kayeye paling lempar lagi ke belakang dan sakit banget damage-nya. Max memalikan keadaan, namun Kairi masih punya heavy spin, bakal dikejar lagi Marky dengan damage-nya yang sakitnya to the bone, dan triple kill bisa diamankan oleh Max. Wow, itu ngelihat dari Ki udah sedikit lagi bisa ditumbangkan, tapi malah Ki mendapatkan inisiasi yang bisa balikin keadaan untuk bikin Alpha. Dan bahkan kali ini dengan posisi Lord yang udah mulai spawn, Lord pertama, ini kemungkinan dari Onyx Esports mereka bisa aja coba untuk menahan. Karena Boots di area depannya mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Marky. Marky yang bakal coba diincar, Ki bakal coba untuk menahan. Dan bahkan dari Samo sudah mulai datang kali ini dengan Rogue yang dibuka, dan Max masih bisa untuk mendapatkan Lordnya. Sementara Boots akan ditumbangkan. Sans mulai datang kali ini memberikan poke damage ke arah seorang Max, dan bahkan Onyx Esports mereka tidak mau terlalu overextend. Mereka tahu Lordnya mereka udah gak bisa dapatkan, mereka harus coba terlebih dahulu numbangin Lordnya. Ini Tahan dulu fight ya. kehilangan satu player ya, dan Lordnya juga dapat. Apa yang terjadi, Om? Wow, kalau kita melihatnya di sini satu one pixelated sudah dari Ki tadi. Tapi dia berani banget untuk langsung buka sih, karena dari Onyx Esports juga mereka kayaknya masih ragu-ragu, pengen nge-last hit tapi enggak, dan langsung diinisiasi tadi oleh Ki. Dan untuk tim fight yang terjadi di Lord tadi, ini masih fokus buat dapetin Lord ya, ternyata buat dapetin point kill buat Onyx Esports. Dan itu membuat masih ada retribution pastinya. Padahal Marky-nya udah di-poke banget ya, sampai udah cukup low juga dari seorang Marky, tapi memang dari Onyx Esports mereka mencoba untuk ngedapetin satu buah Lord yang kali ini udah bisa diamankan Lordnya Ki. Langsung ngebanting lagi Fatalingnya, connect on point, dan Sans tumbang di tangan. Tapi lihat cewek Renner Sapati yang membuat seorang Marky harus mulai respect nih. Samo HT ketahuan kali ini bakal dikejar, namun backupnya udah mulai datang sih. Jadi nggak boleh terlalu jauh juga ya dikejar sama Ripo. Iya, ini cewek udah mulai berasa nih damage-nya. Dan meskipun masih dipegang dari segi level ya oleh seorang cewek dengan satu level perbandingan dari seorang Marky, menurut aku setup yang bagus dari Bigetron Alpha ini adalah kuncinya. Selama Ki Fataling dan bisa di follow up, siapapun yang keculik dari Onyx Esports ini masih bisa ditahan sama Bigetron Alpha. Ya, dan 3 item utama untuk Marksman, Marky udah jadi di sini. Windtalker, Berserker, dan juga Scarlet Phantom. Tinggal tim fight-nya balik lagi. Tarikan dari Fataling bakal mengarah kemana? Ya bahkan dari Max-nya udah mau ke arah Blade of Despair nih, Om. Damage-nya makin gila lagi sih harusnya. Iya, ini bakal sakit juga ya, karena memang full damager sih buat jungler dari Pakito. Dan Kairi, ini mau gak mau mereka bakal main objektif juga. Dari Onyx Esports mereka memang dari kondisi tertekan seperti ini, mereka masih bisa ngebalikin. Mereka masih punya heavy spin untuk melakukan kontes juga. Cuman karena gak punya Purify nih, jadi key-nya yang memang harus bener dilihatin ada di mana. Jadi tugas berat sih buat Samo HT sekarang. Tapi yang aku lihat dari tadi Samo HT berkali-kali ketahuan dan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Bahkan kita melihat belum ada satupun point kill yang disecure nih sama Samo HT. Iya, soalnya mungkin karena dia berhadapan juga dengan ini ya, hero yang tebel semacam dari Pakito tadi. Kalau itu assassin tipis, ada marksman yang lewat, itu enak banget. Cuman gak ada yang melintas yang tipis-tipis, yang gede-gede semua nih yang lewat-lewat nih. Ya, dan yang dilawan kan sebenarnya untuk gold laner ini adalah Iritel yang bisa mobilitas terus ya, bisa sambil jalan. Tapi kali ini lihat Kairi ngelok langsung dengan heavy spin ke arah seorang pemain yang menjadi peranan penting untuk Bigetron Alpha, langsung tumbang di tangan seorang cewek. Dan kali ini dengan momentum Lord yang keluar di menit ke-13, Samo HT akan menjadi pertukaran. Tapi apakah Bigetron Alpha dengan 4 melawan 4 kali ini mereka bisa mendapatkan kontes ke area Lordnya? Ripo masih mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Sans. Boot bakal coba maju ke area depan Kairi. Langsung heavy butt-nya ke arah seorang Ripo. Dan masih bisa ditahan satu pemain di mana enhance chain dari seorang Vala. Ini juga masih bisa menahan garda terdepan dari Onyx Esports. Ya, dan mulai ditarik kali ini ya sama teman-teman Bigetron ke bagian belakang. Namun harusnya sebenarnya dari Onyx juga nggak boleh nih ngasih lotnya secara free, karena Kairi udah mulai mencari informasi, bahkan Boots yang datang dari bagian belakang. Ini Boots-nya yang bakal jadi PR sepertinya, tapi Ki Fatalinya hanya mengenai ke arah seorang Kairi dan bahkan cewek cukup free di area Boots-nya. Dan bahkan di area belakang Boots-nya mencoba untuk membersihkan team fight dari Bigetron Alpha. Dan sementara kali ini lihat Ki mulai datang dan lotnya masih bisa diamankan oleh Onyx. Sementara kali ini Ki akan tumbang di tangan Samo HT dengan raw wave yang di pop up sangat amat memberikan damage begitu perih ke arah seorang Ki. Waduh, ini
kehilangan Lord dan kehilangan satu member, Bigetron semakin susah lagi. Dan defensif seperti apa nih Om dari Bigetron sendiri? Ya, Bigetron mereka bisa melakukan kontes head to head atau mereka bisa agak ngedistract ya. Onyx Esports dengan melakukan split push. Mereka masih punya Masha sekarang. Split push ini masih doable banget untuk Bigetron Alpha. Dan Sans dikasih purple buff juga sih. Dan kali ini Orange buffnya dipegang sama cewek. Waduh, Kairi fantastis. tinggal anggapannya dia dapetin setup yang manis aja. Dan cewek tentunya dengan 5 kali Beatrix fix di sini. Waduh. Ini ngebuat cewek tentunya nyaman banget dengan Beatrix yang sekarang kita udah tahu ya. Late game Beatrix ini dengan Wesker bener-bener perih banget. Lihat dia bisa cicil-cicil. Para turretnya Divine Glaive di tangan Samohate, item jahat banget untuk seorang mage di sini. Dan bahkan Bigetron Alpha mereka tinggal dapetin momentum kaget aja sih. Mungkin flicker dengan Fataling bisa jadi kunci dari key-nya sendiri. Selama itu ada follow up dari Bigetron Alpha. Karena posisi Marky ini juga anggapannya dia baru ke pick off sekali kan. Oke, dan Lordnya sepertinya kurang maksimal ya Om ya. Karena dimanfaatkannya kurang lebih. Dan kali ini kita melihat di mana posisi dari Max. Oh, dicek loh, dicek tapi nggak akan ada black shoot dari seorang Sans. Dan bahkan tayoran dari seorang Max 2 hit ke arah seorang Sans. Sakit banget sih ya. Dalam ya damage-nya dia juga. Dan itu tadi bahkan gak ada fatal link. Dia bisa fatal link tapi memang dibiarkan saja. Karena dari Max bisa memberikan maksimum damage-nya dia sendiri. Dan real time win probability di sini masih dipegang oleh Onyx Esports. Presented by Samsung Galaxy A series pastinya. 67-33. Jadi masih cukup besar percentage Onyx Esports. Cuman ini tim fight sih yang bakal mengubah arah permainan apapun itu ya. Ripo di sini juga susah untuk bisa di burst down. Iya, meskipun ya ini hal yang sama dari Boots sendiri ya. Tapi kalau Boots kena burstnya Marky, ini aku rasa bisa bocor juga sih dari Boots. Tapi Ripo tentunya bakal diusir-usir dengan Ionic Edge kali ini. Keras banget. Tapi permasalahannya, Boots ini nggak boleh terlalu overextend menurut aku. Karena dia bisa aja di pick off, diculik dengan pancingan atau bait yang dibuka sama seorang Ripo. Ya, dan item-item dari Sans juga ada Ice Queen, ada Glowing One, Divine Glaive, ada bisa ke mana lagi deh, Blood Wings kalau mau. Iya, ada Twilight Armor. Atau Winter juga, atau Holy Crystal, ya apapun. Oh ya, Winter Truncheon di tangan seorang Valah, tapi satu buat Twilight Armor di tangan Ripo. Dan juga bahkan dari Uranus ya di sini dengan adanya cooldown reduction dari Enchanted Talisman. Ini Ionic Edge, Consecration mungkin bisa di-spam oleh seorang Boots ya. Benar-benar. Ada Oracle juga di sana kan? Ada Oracle. Regennya makin kenceng lagi. Dan memang mungkin pertarungannya akan terasa di Lord nanti ya. Sabar ya. Sampai besok ini Pak. Sampai besok juga dia masih bisa lari. Iya gila, ini tugasnya dari Boots ya udah pecahin tim fight-nya aja sebenarnya dari Bigetron Alpha. Kalau dia bisa acak-acak bagian belakangnya, ini depannya bisa ditahan sama Kairi dengan heavy spin. Bener, dan ya kalau misalkan dibilang momen ya, sebenarnya dari Onyx juga bisa membalikkan keadaan dengan momennya. Seperti Samohate, misalkan mendapatkan ke arah Pala ataupun ke arah Marky, itu juga akan menjadi momen pastinya. Karena ya kita tahu damage dealer utamanya ada di sana. Iya, dia bisa nge-burst langsung ke arah, mungkin bisa dibilang marksman tipis seperti Rital ini ya. Jadi momentum bisa didapatkan oleh seorang Samohate, tapi kalau sampai dia gagal dapetin momentum itu, dia bisa di pick off balik sama pemain-pemain Bigetron Alpha. Dan kali ini sudah terlihat di area depan, lihat Kairinya, nahan aja. Nahan, biar Lordnya masih coba gebuk-gebuk dia. Ripo bakal coba untuk nahan juga. Dan Sans kali ini udah keluar tentunya dengan satu buah Angry Gloom, memberikan poke damage ke arah seorang Ripo. Tapi posisinya, ini dua pemain dari Onyx cukup jauh. Iya. Ada yang lagi coba trapping dan ini benar-benar pressure sih pastinya. Gak boleh bebas sembarangan jalan dari Marky dan ya mulai maju kali ini dari Bigetron Alpha. Kok deg-degan ya, ini udah mulai. Waduh. Cewek jangan galak-galak itu, katanya Vala. Konsil. Konsil bakal coba dibuka, tapi kali ini lihat dari ceweknya berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord. Dan Ki bakal coba untuk nahan di depan. Samohate akan menjadi korban, tapi Sans masih mencoba. Sakit banget dari seorang Sans dan juga cewek. Lihat damage yang diberikan ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Ini ngebuat Marky dan juga Ki langsung putar balik dia. Oke. Iya. Ini berarti Samohate-nya hanya menjadi bait ya Om ya? Iya, dia di belakang tadi memang dia sengaja untuk pakai konsilnya karena ngincer ke arah dari Marky. Dan karena memang Bigetron Alpha damage dealer mereka ada di belakang, Lordnya gak ada yang bisa kontes sama sekali tadi. Iya. Secure pakai Wesker. Ya siapa lagi yang bisa ngalahin damage Weskernya gitu kan. Ke Lord sakit banget, ada juga Retribution. Jadi Kairinya bisa fokus untuk heavy spin ke arah Max-nya.
Jadi nggak ada contest retribution, biarin aja dari cewek yang dapetin last kill. Iya, dan ini split push yang harusnya bisa dilakukan sama Onyx Esports ya. 3 lini bakal di-push bersamaan. Dan sementara Bigetron Alpha gimana caranya melakukan inisiasi kejutan dengan adanya satu buah fataling dari seorang Ki. Dan di-follow up dengan cukup cepat tentunya menjaga posisi dari seorang Marky tidak ter-pick off. Tapi Kairi menjadi garda terdepan dari Bigetron Alpha membuat Lordnya tentunya masih bisa untuk ditumbangkan dengan cukup mudah oleh Bigetron Alpha. Sementara di area atasnya Boots-nya bakal coba untuk melakukan split terlebih dahulu. Ki kali ini bakal mencari momentum, tapi Rico udah mulai maju ke area depan, mengincar ke arah seorang cewek, dan Kairi masih bisa membackup dengan cukup baik. Tapi Vala masih punya enhance skin, dan mau tidak mau ini dari Onyx Esports mereka sepertinya bakal coba untuk nahan dapetin 2 inhibitor, itu cukup buat Onyx Esports. Oke, top lane-nya berhasil didapetin. Base turret-nya di secure. Sisa 1 base turret nih. Tapi kalau kita lihat defensif dari Bigetron Alpha sendiri cukup kuat menurut aku, dan KYY coba untuk buka vision. Oke, ini bakal ditarik atau enggak? Ini bakal jadi fataling yang mahal kalau lihat Kairi gak ada takutnya, dan bahkan dia mencoba untuk melakukan inisiasi dan Ki. Immortality-nya bakal pecah. Kairi bakal coba untuk menahan, tapi ternyata dari Samohate tumbang terlebih dahulu. Ki akan tumbang di tangan seorang cewek saat berada di garda depan, dan Boots kali ini menjadi garda yang cukup tebal untuk Onyx Esports. Winter Transient di pop up begitu saja. Boots masih punya immortality, tapi hanya akan ada pertukaran 1 untuk 1 saja. Sama-sama kehilangan roamernya nih. Dimana Samohate yang belum mendapatkan target yang maksimal. Sementara punishment terhadap Ki ini menurut aku adalah suatu yang sangat-sangat baik ya. Mengingat damage dari cewek ini cukup untuk nge-punish. Jadi Kairi ya mau nggak mau dia langsung set up aja. Kita makan roamernya. Dia yang disiapin tadi itu adalah heavy spin loh. Langsung ke pojokin, langsung nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu instan. Ya, seakan-akan ya Kairi kayak, ayo mau fataling nggak? Ya udah nggak mau, ayo udah aku yang heavy spin. Dan dia bahkan bisa dibilang dengan immortal yang masih dipegang sama seorang, ini kayak dipecahkan kan, dipaksain untuk pecah sehingga dia nggak akan punya immortal selama beberapa waktu ke depan. Iya, dan tadi pun immortal udah pecah, udah ditungguin lagi sama Rainernya gitu kan dari cewek sendiri, dan kita kembali tahan lagi temponya, kita santai lagi karena dari kedua tim harus memikirkan nih strategi apa yang works, karena bertukar roamer masih belum bisa sih untuk saling menembuskan dari base masing-masing. Tapi ya kalau yang diperhatiin nih sebenarnya Ripo ini juga udah mulai ngincer ke arah cewek. Jadi ceweknya juga harus hati-hati. Kalau ceweknya nggak di backup, nggak di cover, ini cewek bisa tumbang jadi korban pertama yang tumbang. Benar-benar, dan Lordnya udah mulai ditarik lagi nih. Ini pressure yang paling ngeselin. Dimana Lordnya tuh udah ditarik daerah Onyx, dan ini yang tarik Akai. Otomatis kalau out position dikit langsung dipanis. Dan apakah Bigetron Alpha mereka mau coba untuk ambil momentum ini? Lihat sudah mulai terlihat di area mapnya, tapi pergerakan dari Sans yang mencoba untuk mengcover ke arah seorang Kairi. Ki-nya udah mulai jalan-jalan kali ini dengan satu buah perfect match-nya, tapi belum akan ada eksekusi yang begitu meyakinkan dari Bigetron Alpha. Onyx masih, ini malah enak banget buat Sans yang ngepok-ngepok nih. Ya, sementara kita lihat Boots dia masih nyantai aja dia untuk minion management, untuk clear di bagian top lane. Dan ini nambah lagi pressure-nya. Mereka harus balik karena lihat tuh pergerakan dari seorang Boots tentunya sudah mulai ditahan oleh seorang Ripo. Dengan ada distraction dilakukan, tapi Ki mulai maju lagi dengan perfect match, masih menunggu momentum yang tepat untuk Bigetron Alpha. Dan kali ini Boots tidak mau pulang sepertinya. Dia terus-terusan mencoba untuk nge-clear secepatnya di area atas dan juga area mid. Dan ini pelan-pelan aja sih sebenarnya dari Kairi. Karena mereka bakal coba untuk mendapatkan lot tanpa bisa dikontes. Samohate Bigetron Alpha. Samohate kali ini mendapatkan momen Ramasya yang sangat langsung menumbangkan Marky, dan harus mundur kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha. Oke, Samohate berhasil untuk setidaknya ini numbangin 1, cincangin team fight-nya, dan Lord kali ini yang sudah diamankan oleh Onyx Esports ini sebenarnya dari Onyx mereka cukup sabar aja. Karena sebenarnya yang mereka tunggu adalah momentum dari Ki. Kalau Ki-nya nggak ngebuka, mereka nggak perlu melakukan setup team fight Ki. Tapi kali ini Ki lihat langsung fatalik ke arah 2 pemain, dan Kairi langsung menggunakan heavy spin yang mencoba untuk ngelok balik ke arah seorang Ki. Namun ternyata tidak akan ada korban yang berjatuhan dari kedua belah tim. Vala kali ini masih 20 detik lagi, tapi Onyx Esports mereka udah mulai masuk ke area base-nya. Ini bitter di area mid, Gripo bakal coba untuk mengejar ke arah seorang cewek, bakal di cover dengan cukup baik. Samohate masih punya 1 borrower, tapi kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk. Lordnya udah mulai mendekati base dari Bigetron Alpha. Sementara kali ini Max bakal cukup mundur, dan Onyx Esports mereka berhasil untuk mendapatkan poin 2-0 tanpa bisa memberikan kesempatan untuk Bigetron membalaskan
di game yang kedua. Onyx Esports terlihat begitu, mungkin gak terlalu mendominasi banget, tapi di sini mereka yang pegang kontrol gamenya. Iya dan